Udah seksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat dari segala umat yang selalu mendapatkan rahmat, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang berlumpur dengan dosa pun selalu diampuni oleh Allah. Sudah diangkat, diampuni, berbuat kesalahan lagi, dosa lagi. Dan tentunya kita sebagai hamba yang berlumpur dengan dosa, tentunya selalu mengharapkan syafaatnya dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini intermezzo saja untuk semua para saudaraku. Pada tanggal 19 ini ada perdata di sini, ada catatan pasien. Tanggal 19 bulan 2 2021 atas nama Mbak Nurul Hanifah binti Syarkin. Nurul itu artinya cahaya, orangnya bijaksana, teguh, dan muslimah insya Allah. Jadi pada tanggal lanjut menyambung ke tanggal 27 bulan 2 2021, pada bulan lalu, bulan 2 bulan kemarin, tanggal 19 ibunya datang ya, tapi nggak bawa anaknya, cuma konsultasi dulu kan gitu. Dia masih ganas-ganasnya dia. Nah, Ganas. terus dari tanggal 19 ibunya datang ke sini ya, konsultasi curhat bla bla bla. Terus pada tanggal 27 bulan 2021 anaknya dibawa pada malam hari ini dan sudah diruat, sudah dibereskan. Lalu di sini saya pegang handphone dari Syekh Hajat. Ada sebuah foto di sini. Jadi di sini ada foto. Lalu saya melihat sesuatu di rumah ini, ada suatu agak berbau dengan umur ramping ya. Dikatakan azimat. Nah, zimat yang ditanam ataupun yang ditanam ini maksudnya yang diletakkan di atas pintu. Ini kan posisi rumah di foto dari luar ya. Saya hakikatnya dari perjalanan syariatnya juga nggak paham ibunya, sosoknya dan sebagainya. Ini baru ketemulah pada malam hari dan saya belum pernah ketemu, baru ketemu malam ini. Dan saya juga tentunya belum pernah datang ke rumah ibunya. Setelah saya pegang lihat foto ini, saya langsung terfokus kepada satu titik dulu, yaitu kepada pintu utama, pintu kedua. Ada suatu hal yang ditempelkan di atas pintu, bisa dikatakan mungkin untuk jimat pelindung rumah ya. Maka saya tanya kepada Syekhul Hajat bahwasanya apakah rumah ini pernah diruat dan sebagainya. Pernah, yaitu 2 orang. Nanti biar ditambahkan dijelaskan langsung oleh Syekhul Hajat. Lalu aku geser, kalau lihat foto dari posisi depan mata saya, tangan kanan saya, jendela sebelah kanan, ini ada suatu kamar. Di sini aku melihat seorang wanita. Nah, wanita ini sering berinteraksi dengan si Nurul. Jadi Nurul ini punya apa? Kalau dilihat punya sedikit kepekaan. Lalu energi ini menarik bangsa jin, hingga bangsa jin itu suka ya dengan cahaya keunikan yang dimiliki oleh Mbak Nurul. Setelah saya ungkap secara sijilah hingga nasab, turun, bin, bahwasanya masih ada bau titisan lah ya, dari sosok mungkin kakek neneknya ya, begitu.
Singkat cerita, pada malam hari ini saya akan menghadirkan sosok perempuan tersebut untuk berinteraksi melalui media, yaitu mediator. Nah, nanti biar Mbak Nurulnya berinteraksi ya. Nanti kalaupun ada kurangnya saya tambahkan. Kalaupun ada sesuatu tambahan juga dari saya pribadi, ya insya Allah akan saya sampaikan. Jadi ini sebuah intermezzo tambahan saja, karena dari semenjak bulan ke bulan memang lagi musim hujan. Alhamdulillah berapa hari ini panas terus. Nah, jadi karena musim hujan tentunya kita nggak bisa syuting ya. Nah, singkat saja saya akan hadirkan satu media ya, untuk berinteraksi dengan sosok jin yang ada di rumah ini. Nanti Mbak Nurul komunikasi ya. Walaupun tua saya tak panggil Mbak lah, Ben Mulyo. Mulyo hari ini. Ya, kamu komunikasi ya sama jinmu ini ya. Ya mau sering ngobrol, rasa lebay lu. Bisa berinteraksi komunikasi? Hah? Namamu siapa? Dari mana? Sari Sundari. Hah? Barat. Namamu siapa? Hari Hundari. Siapa? Hari Tundari. Yes, ngawur. Kamu ini pakai nama-nama manusia. Biasanya jin itu lebih menggunakan nama dari manusia. Contoh, ya karena jin sering beradaptasi dan sering berinteraksi dengan bangsa manusia di dunia, dia lebih menggunakan nama manusia yang bagi dia disukai. Contoh di desa ada namanya Sari, gitu. Ya dia akan pakai nama itu, gitu. Dia jarang membuka jati dirinya namanya dia, gitu. Kamu sudah lama tinggal di rumah tersebut? Sudah. Hah? Sudah. Sudah. Iya, sudah lama. Bisa komunikasi? Iya. Jadi kalau ngomong sama saya nggak boleh bohong-bohong ya, ngomong langsung aja. Iya. Iya. Intinya kamu sudah lama di situ. Iya, udah lama. Tugasmu ngapain saja? Iya, muter-muter aja tenang. Hah? Di situ. Di situ gimana? Iya, mencari makan di situ. Kemudian naik turun. Nah. Harapmu. Mbak Nurul, kamu maju saja. Ya udah dari situ dah. Rambutmu panjang ya? Kamu udah tahu kan? Iya, rambutmu suka gini-gini di kamarku. Kamu juga ikut kok. Iya, aku juga suka gini-gini. Iya kan, kamu Aku ikutin dandan, kan? kamu ikutan. Kan kita tenang. Iya, kita tenang. Terus kamu ngapa di kamarku? Kamu jagain aku. Ngobrol kamu. Apa? Ada yang ngobrol. Ngobrol? Ngobrolin apa? Aku lupa. Ya kamu kan jangan pakai itu malam-malam itu, jangan. Itu takut memang. Pakai apa? Ngomong jelas. Tahu sekalian loh. Itu berdiri nih. Kamu nggak mau sholat? Kenapa? Jangan gitu lagi. Kan kalau orang Islam kan harus sholat. Enggak panah itu. Saya nggak perlu tahu namamu, nggak penting, ya kan?
Saya menghadirkan kamu ke dalam tubuh manusia ini dengan tujuan hanya ingin berkomunikasi saja dan tidak ada tujuannya menyakiti kamu. Nah, saya tanya, apakah kamu pernah masuk ke dalam tubuh manusia sebelumnya? Belum pernah. Tujuannya saja. Dan inti dari semuanya, ada hubungan apa kamu dengan seorang wanita yang ada di area depan kamu ini? Hah? Suka sama dia. Kamu suka dengan dia. Apa yang membuat kamu suka dengan dia? Ini pancarannya itu. Cahayanya yang Kamu dimiliki cantik oleh ya? mereka itu menarik kamu. Sama-sama cantik. Oh, Enggak sama-sama cantikkan cantik. aku. Sama-sama cantik. Terserahlah kamu mau mengagung-agungkan dirimu atau gimana ya. Karena itu bukan urusan saya ya. Saya di sini hanya sebagai peran. Tugas saya hanya menghadirkan sesuatu, berinteraksi dengan bangsamu, hanya ingin mengungkap tabir ghaibiyah perjalanan kamu selama kamu tinggal di rumah saudara saya. Nah, kamu sering berinteraksi kan? Kamu bangsa kafir, makanya kamu nggak suka jika Mbak Nurul dalam keadaan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan biasa saya ngobrol malam, Ah. minjam malam itu tiba-tiba, wah mama jangan gitu dia masih mau aja, ma jangan. Apa? Jangan gandul, jangan goring. Bunyinya itu. Aku sholatnya rajin ya? Aku rajin nggak sholatnya? Kalau rajin ngapain masih di situ? Kan saya suka. Ih, Saya suka. Kalau itu kan pas tidur kan kita kesana. Jadi Mbak Nurul sering ngobrol apa nih sama dia? Iya curhat, Hah? curhat. Curhat. Masalah apa? Ini kok cowoknya gini di sini, ayo. Ngomong sih jelas tamu itu. Ya gitu. Nggak usah mainnya lah. Biasanya kayak gitu kok. Nggak mau. Nggak, anunya. Ya gitu ya. Nggak mau. Ngomong apa cowoknya? Ngomong apa cowoknya? Aku ibunya loh. Ini cowoknya, kamu tidak bakal menikah lagi, gitu katanya. Terus di dalam hatinya dia pikir, masa saya nggak nikah katanya. Terus? Udah gitu aja lah, masih banyak curhatnya. Terus gak boleh nikah? Ya itu tanya aja sama orangnya langsung. Oh, dasar woy. jangan dimarahin. Dia tak marah lah. Aku Jangan ibunya. ya, nggak dimarah kok. Ya, aku ibunya nggak terima anakku digigit gitu. Iya kan tugas saya kan begitu. Ada lagi saya suka. Dimarahin. Tapi kan Intinya kamu kalau itu nggak mau. di sini suka saja dengan energi yang dimiliki oleh Mbak Nurul ya. Iya saya suka. Nah, kamu ini posisi kalau dekat masuk dalam sesuatu dimensi manusia, karena dimensimu dengan dunia manusia ini kan sangatlah tipis ya kan begitu. Kamu kalau mau wujud ke dunia manusia pun berpikir dua kali. Karena setelah kamu masuk ke dalam dimensi manusia, mewujud hingga membuktikan eksistensi perwujudan kamu, maka energimu, tubuhmu akan hancur ya. Nah, maka di sini saya sampaikan apa selain kamu berinteraksi, selain berinteraksi komunikasi, apakah kamu punya misi yang lain? Hah? Apa? Masih ada. Misi apa? Ya supaya jauh sama keluarga. Karena mereka serem. Siapa Putih yang serem? semuanya. Yang di sana, rumah sana. Kamu kan bangsa kafir. Tadi kamu ngomong kalau di saat manusia ini pakai hijab ataupun di saat mau sholat kamu nggak suka Mbak Nurul sholat. Sebagaimana dia adalah hamba Allah yang beriman, insya Allah. Makanya kayak kamu golongan para jin yang kafir sangat takut dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kalau kamu mau sifatnya ingin berinteraksi, berkenalan kan jadi masalah, tapi jangan sampai mengganggu hingga merusak segala hal yang ada di situ. Paham nggak? Iya, saya mau diusir kan. Cukup sebatas kenal saja, nggak perlu kamu terus mengusir dia untuk berbuat sesuatu yang kurang baik. Mbak Nurul sering berinteraksi dengan sosok ini pada pukul jam berapa biasanya? Bertanya nggak tahu. Kamu nggak bisa prediksikan jam-jam tertentu. Tengah malam yang pasti itu bangunin saya. Oh. Karena ketakutan dia.
Ya sepertiga malam lah ya, jam 2 jam 3 atau jam 1. Iya jam 1 pun jam 1 kemarin sampai nggak keluar segala macam kan. Wow. Nggak keluar segala macam. Dia nggak pernah sama dia nggak keluar sama ibunya. Sampai dia suruh monin gitu. Sampai dia karena dia ketakutan gitu ya. Mbak Nurul lihat saya lihat sosok jin ini seperti apa? Pakaiannya dan sebagainya. Lo mau gimana? Aku nanya kamu gitu loh. Kamu lihat sosok ini gimana? Lah ngapa kamu yang tertutup? Mau aja, nanti biar luka semuanya. Itu yang perempuan. Iya, aku tahu perempuan. Nah, maksudnya biar penonton juga tahu. Seingat aku waktu tahun 2010 mau 2010. berangkat kuliah, itu kan aku tidurnya gini apa gini ya? Gini ya. Pokoknya aku tidurnya itu posisinya gini. Terus aku tuh ngerasa kayak ada mbah, tapi aku nggak tahu mbah itu mbah siapa. Cuman mbah itu tuh yang aku inget dia itu suka pakai kebaya. Karena memang salah satu mbah aku tuh ada yang suka pakai kebaya. Ya, dua-duanya mbak. Ya pokoknya aku nggak tahu mbak itu mbak siapa. Kan aku tidurnya gini. Kalau nggak salah gini ya. Mbak ini nih ada di sampingku gini. Kalau mbahku tuh di sini. Do, sing sabar do. Terus makhluk gede. Aku nggak tahu segede apa. Pokoknya aku merasa makhluk gede. Di pojok. Ini kamar nih. Ada pojok sini dia. Iya ya. Kemudian, nah mbak ini ya dia di kepala aku dan ngus-ngus. Aku kaget, spontan, kayak ya nggak ya pokoknya jam pakai mana aku nggak tahu. Sadar dia ya. Entah di luar kesadaran aku nggak tahu gitu. Cuma itu yang aku ingat. Iya. Setelah dari situ aku mulai kayak aneh-aneh gitu. Ya mulai berangkat kuliah itulah yang tak bilang. Dari berangkat kuliah itulah kejadian malam itu gitu. Dia katanya ada apa sayang mau kuliah, ada yang masuk. Dia itu mah ada yang masuk. Cuma saya tadi istighfar aja. Memang di rumah tuh udah banyak kejadian Iya, aneh. nanti kita bahas. Kita ngobrol dulu, kasihan tubuhnya. Terus apa lagi wujudnya? Enggak, wujud yang saat ini perempuan ini loh. Jadi dia masuk kayak gitu. Iya, maksud pakaiannya kamu tahu nggak yang sekarang dipakai? Nggak tahu. Mau dibukain nggak? Nggak mau. Terus kamu nggak sempat menangkap kalau berinteraksi dia ganggu ataupun lagi pengen ngajak bicara, kamu nggak sempat nangkap? Dia nggak. Sering diobrolkan apa? Bisikin apa? Nggak ingat, cuman kalau yang tak bilangin ya benar ya cowok gitu kan, karena kan yang namanya manusiawi usia sekarang tuh pengen menikah, mustahil aku nggak pengen nikah gitu. Jadi saya nikah dengan orang yang tepat, yang pas sama aku gitu. Ya kayak iya enggak, aku nggak petunjuk, oh ini nggak baik udah. Jadi kayak bisikan-bisikan ini nggak baik buat kamu gitu loh. Ya sudah lepas gitu. Mau orang tua maksa kayak mana, kalau nggak mau. Cuma itu aja. Itu aja. Nggak ada yang mau dibicarakan lagi sama ini. Dia nggak ganggu, nakut-nakutin tuh. Ini dia nggak nakut-nakutin kamu. Cuma bahasa apa ya? Ya hanya pintar saja sihnya kan gitu. Nggak nakut-nakutin, cuman anak kecil yang masuk kamar ya dia nggak mau lama-lama gitu. Yaudah, kamu saya keluarkan dulu ya. Kamu balik. Kamu balik ke alam kamu, kalau bisa kamu boleh tinggal di situ tapi jangan di situ. Boleh tinggal di situ tapi jangan di situ. Paham nggak? Terus di mana? Di alam saya. Dimensi kamu kan luas, ya kan? Maksudnya kalau kamu tinggal di rumah itu nggak jadi masalah. Di dalam suatu dimensi kamu karena luas, entah kamu mau tinggal di belakang, apa di pohon, maksudnya jangan di rumah loh. Iya tadi susah masuk ke rumah tadi. Hah? Tadi susah masuk ke rumah. Nah, intinya rumah ini mau saya bersihkan ya. Otomatis kamu nggak akan bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Kamu pulang ya. Enggak. Ya. Sampai depan ya. Iya, kamu pulang ya.
Menurut tiba-tiba nangis sedih apa? Karena dia temanku gitu kan, teman kayak aku ribut sama mama, ribut sama Mas Bayu sama Demona, kan agak kerasa nggak punya temen tuh di rumah. Iya, aku Karena tahu. kayak tadi dibilang sama Mbak itu kan, kayak dibuat jauh gitu. Oh. Aku tuh ngerasa ngomong sama diriku sendiri, tapi kayak ada yang nanggepin gitu loh, kayak ada yang respon. Paling Mbak yang di kamar itu mungkin gitu. Iya. Nah, sedihnya ya, karena aku kan selama ini ngerasa aku tuh sendiri gitu loh, nggak punya siapa-siapa gitu, nggak punya teman cerita apa gimana gitu kan. Temanku tuh ya itu gitu. Iya. Jadi begitu pemirsa, para saudaraku, tadi setelah salah satu sosok jin yang ada di dalam rumah Mbak Nurul itu kita hadirkan dari sedikit percakapan yang disampaikan melalui jin. Intinya kalau kita bisa menangkap ya, dia tidak jahat ya gitu. Cuma kalau bahasa namanya sosok jin ini kan suka mempo-mempo, suka manipulasi pikiran manusia. Ini dia punya kemampuan bisa merubah apa saja. Dengan pakaian juga yang bisa compang-camping juga dia bisa merubah dengan pakaian yang bagus dan sebagainya. Lalu setelah mungkin saudara bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh bangsa jin ini dalam berinteraksi melalui tubuh si mediator, setelah dikeluarkan itu langsung ada suatu gesekan secara fisiknya si Nurul. Maka tiba-tiba spontan Nurul menangis ya, sedih gitu kan. Karena mungkin secara batin ya Nurul merasa dekat ya, merasa dekat. Selama ini memang kan si sosok jin ini sing nemenin ya, nemenin di saat dia kesepian begitu. Ada teman ngobrol. Karena secara psikolog saya lihat Nurul juga lebih banyak menyendiri, lebih banyak menyimpan sesuatu, kurangnya keterbukaan kepada pihak orang tua. Karena saya memahami sesuatu nama arti dari Nurul Halifah, maka Halifah itu mengartikan satu keteguhan. Dia teguh gitu kan. Tapi untuk saat ini dia belum teguh, sebenarnya teguh gitu loh. Karena secara keilmuan, secara kemampuan si Nurul ini masih banyak dikendalikan oleh kegaibannya daripada kegaibannya dikendalikan oleh si Nurul. Jadi ilmunya masih lebih negatif, belum bahasa netral lah. Ilmunya mengendalikan si manusianya. Nanti kalau dia sudah masuk ke umur sekian, lalu ada seorang guru yang membimbing menuntun, insya Allah yang negatif akan menjadi hal yang positif. Ilmu itu akan dikuasai dan dikendalikan oleh si Nurul. Jadi kalau hal seperti ini nggak jadi masalah, karena bangsa jin ada yang muslim, ada yang kafir. Jin itu tidak hanya di tempat-tempat yang kumuh, tempat dikatakan mungkin kotor ya. Di dalam masjid pun banyak kalangan jin. Di Mekah banyak jinnya pun luar biasa. Tapi mereka adalah golongan muslim. Maka orang-orang yang ahli torekot, ahli zikir, ahli suluk ya kan, yang suka puasa, yang selalu bertilawah, membaca Al-Quranul Karim, itu akan dicintai oleh para malaikat maupun para golongan para jin muslim. Sedangkan jin kafir sangat membenci dengan sesuatu bau aroma gahwa, yaitu aroma kopi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memakai wewangian, yaitu minyak kasturi. Karena kasturi itu adalah sesuatu yang dibenci oleh para jin kafir. Maka siapa yang bersolat kepadaku akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Nabi akan bersolawat untuk kita hingga puluhan para malaikat pun akan bersolat untuk kita. Siapa yang nggak bersolat kepadaku, dari duduknya lalu pindah, maka baunya tubuh bagaikan bangkai yang sangat menyengat.
Jadi kalau kita bersolat 1 kali, pindah duduk lagi sholawat, maka tubuhnya harum seperti minyak kasturi. Maka minyak kasturi itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, Rasulullah, para malaikat-malaikatnya Allah. Kalau halal yang bau-bau badak itu adalah kecintaan para santri daripada hal yang wangi. Santri lebih suka yang badak daripada yang wangi. Begitu, saudara. Jadi perkara dalam dunia perjalanan kegaiban ini sangat rumit dan jelimet ya. Ada yang bisa diterima oleh umum kalangan masyarakat, ada yang tidak bisa diterima. Karena kembali kepada manusia itu sendiri. Ada yang pro, ada yang tidak. Karena manusia itu mengatakan jin itu mengerikan, dunia gaib itu menakutkan ya. Orang-orang fanatik saja. Tapi kalau orang sudah mendalami, mencintai sesuatu yang gaib itu sangatlah indah ya. Maka di sini saya sampaikan segala sesuatu dari sifat, zat, unsur. Nah, manusia mempunyai unsur ya. Mempunyai suatu energi antara min dan plus, antara positif dan negatif. Di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan, maka ada cipta rasa, rasa cipta dan karasa. Maka setelah kegaiban itu terbentuk, hal yang positif dalam tubuh kita lalu berbenturan dengan energi yang negatif dari luar, maka tubuh kita ini akan merasakan sesuatu hawa yang panas, ya kan gitu. Biasanya jin kafir itu lebih banyak menyerang ke bagian tengkuk belakang, cakra belakang. Nah, di saat orang berzikir nyerangnya dari belakang, menggodalah, maksudnya untuk si manusia itu berhenti untuk melantunkan kalimat-kalimat yang mulia, begitu. Maka di saat orang berzikir baru berapa tahap sudah ngantuk, sininya berat, koyo eloro, nah itu memang gangguan begitu. Yang jadi masalah, kenapa pada akhir zaman banyak lahir-lahir wali-wali, wali-wali majetuk, wali-wali gemblung, nah kan? Kalau wali bener nggak apa-apa, gitu. Banyak orang ngaku-ngaku wali begitu. Wali siapa? Wali-wali daya lah ya. Yang jadi permasalahan banyak pemuda-pemuda mendalami sesuatu, pengen menguasai ilmu wahli gitu. Zikir saja masih salah-salah, sholat aja masih menceng-menceng, maksiat lebih banyak, dan dungo jarang, sodako nggak tahu, hatinya kotor, itu jadi wali, begitu. Zikir sebentar aja sudah ngeluh. Lihat para wali-wali Allah, Sunan Kalijogo misalnya, beliau di saat tapakur berhari-hari gitu, melakukan tapak musafir berhari-hari hingga berpuluh-puluh tahun. Tapi nyatanya nggak capek, nggak keramat apa, nggak sakit dan sebagainya. Next, kita singkirkan pembahasan ini makin panjang gitu. Jadi kalau kegiatan sesuatu yang kita lakukan, kita berusaha dengan menjadikan tuntunan. Jangan sampai acara yang kita sajikan menjadikan kegoblokan gitu. Karena banyak tayangan-tayangan yang membuat orang jadi bodoh begitu. Kalau saya tambahkan ini semakin meledak aslinya gitu. Jadi semua para saudaraku ambil baiknya saja, poin-poin yang positif, yang negatif buang. Nggak suka jangan ditonton, selesai begitu. Jadi Mbak Nurul sudah puas dengan kehadiran sosok jin yang barusan saya hadirkan? Apa mau saya hadirkan lagi sosok anak balita itu? Apa mau saya hadirkan sosok jawara itu? Nah, ya, yang penting istilahnya saya minta adalah dibersihkan semuanya aja melalui gimana saya nyebutnya aja. Pak Agus pasti apa gitu. Ya, pangeran gimana lah pokoknya, kita nggak ingin tahu semuanya dari mana asal usulnya mereka, biar kembalikan ke asal mereka alamnya aja lah gitu. Biar kami yang di sana juga tenang, yang dia tidak tenang, semuanya nggak ada seudon gitu. Yang intinya kita nggak ada seudon dengan makhluk lainnya gitu. Ya masalahnya gini loh, antara telung pancer, punjer, ayahnya, ibunya, anaknya itu beda pikiran aku. Iya, imamnya. Saya yakin, aku yakin, bapaknya senang kalau anak ini asin punya kemauan sendiri, senang gitu. Tapi ibunya, aduh, fanatik.
Ya, jadi bingung lah ya. Saya itu memberikan suatu jembatan. Saya di sini peran saya adalah mengambil benang merahnya, masalah seperti apa sih gitu. Lalu saya tembak saja perkara masalahnya. Lalu tadi saya menyinggung ada suatu azimat yang diletakkan di rumah. Itu bukan membersihkan tapi mengundang kalangan para jin, begitu saudaraku. Maka aku tanya, yang ruwet orang tua kan? Iya. Nah, rumahnya nggak jauh. Yang satu. Kalau yang satu di sini tetangga, yang itu di Gaya Baru. Yang satu tetangganya, Ya. yang satu orang Gaya. Yang Gaya Baru itu kan menurut ya, yang tadinya Oke, siap. yang tadinya istilahnya yang mau melamar ini kan punya paman namanya Pak Sopian. Begitu kejadian ini waktu maghrib itu kejadian, saya kan kesana sama Pak Sopian. Ada apa? Kok anak saya jadi seperti ini? Tadinya udah mau salah baik-baik mau tunangan kita kan. Dan cerita yang katanya intinya Nolong. anak ibu itu ngajak bubar gak jadian gitu. Terus kok terjadi kayak gini, apa sebabnya gitu kan. Terus di waktu saya menceritakan kejadian waktu maghrib itu, pas maghrib kejadian itu anak Pak Sopian itu dengan sendirinya dia mengatakan sesuatu tanpa diminta, tanpa disuruh dia. Anak Pak Sopian mempunyai pancandala gimana gitu, dia menjadi rasa. Dia mengatakan secepat mungkin diangkat di halaman ibu ada kain kafan yang dipendem. Dari itulah saya tahu. Sebelum saya nggak pernah tahu masalah apa-apa yang dimasukkan di halaman depan, nggak tahu. Apa yang di rumah saya nggak tahu karena saya nggak pernah bersatu dengan gaib ya. Jadi saya nggak tahu. Ya anak pasokan itu aja mengatakan bahwa di rumah halaman ibu ada kain kafan yang dipendem. Cepat mungkin diambil sebelum hancur. Itu hanya kata-kata aja, kata-kata itu yang selalu dia ucapkan, langsung dia pingsan. Begitu pingsan, langsung Pak Sopian si paman Yadi langsung mengulurkan tangan untuk menolong, membantu. Udah Bu, yang namanya Hani baik tangan sama Pipit, yang namanya Pipit namanya kan. Nanti yang rumah biar saya tak cari orang, ada lah kawan saya yang di Palembang itu, dia juga pernah ditanamin lah rumahnya kayak gitu. Nanti biasa tanya orang Palembang, di mana alamat orang itu sebenarnya. Jadi intinya orang Gaya Baru itu adalah dari paman Yadi yang mengulurkan tangan karena ikut membantu kami yang ngurusin di rumah itu gitu. Karena si Pipit sendiri masih anak-anak, dia nggak mampu angkat dari rumah. Angkat yang di rumah nggak mampu, dia juga ngomong sama saya, Bude, saya nggak bisa ngangkat yang di rumah ini karena saya masih tenaganya masih belum seberapa kuat, saya masih anak-anak, bilang itu dia. Ya kalau gitu kan dia udah menyerahkan kan, udah pasrah. Ya terserah Bude, kalau di rumah ini ada yang mau ambil silahkan. Jadi kesepakatan Pak Sopian dengan kami berdua, dengan Bapak juga, karena dia membantu, ya kami terima bantuan itu, nggak bertolak gitu kan. Gitu. Jadi ya, intinya yang diambil dengan dia saya nggak tahu, karena dia mungkin dikasihkan mata ya. Bagi dia kan mungkin orang pinter. Jadi walaupun itu kain kafan, dia nggak tahu kain kafan, nggak tahu apa adanya, nggak tahu. Intinya barang itu setiap di tempat-tempat sesuatu yang saya ada getaran rasa nggak enak, sampai di pintu saya mau keluar sholat malam itu ada merinding, itu dia mengangkat kaki di situ dengan kaki itu. Terus di sumur pernah saya waktu mau sholat tahajud diikutin harum wangi dari sumur sendirian sampai saya masuk kamar sholat, hilangnya wangi itu gitu. Waktu saya mau niat sholat tahajud hilangnya wangi itu, ngikutin terus. Dalam hidup saya ini ibu saya mendampingi saya, itu aja saya hanya tak bikin senang sendiri lah hidup ini, karena kan malam-malam tak bangun sendiri gitu. Itu aja mengatakan kaki. Jadi dimana setiap saya merasa nggak enak itu saya lirik dia, itu mengatakan kaki, hanya gitu aja. Dia istilahnya di halaman juga nggak pakai cangkul dia galinya. Kalau biasanya kalau kita kan pakai cangkul karena orang awam katanya ada yang dipendem, tapi kan dia enggak gitu. Jadi yang dia ambil saya juga nggak tahu apa yang dia ambil, cuma dia minta daun pisang dibikin takir segi 4 gitu, dimasukinlah ke takir daun pisang itu. Hanya itu aja yang saya tahu. Terus malamnya itu suruh ngelarung lah apa gitulah. Ya nggak kelihatan, nggak dijelasin barangnya apa, nggak jelasin sama saya. Ya mungkin dia dirahasiakan kan, salah sebarang seorang ibu, nah takut lah jadi seudon, jadi fitnah atau gimana yang biasanya apa gitu. Ya saya nggak berprasangka jelek lah dengan dia orang juga. Semua yang menolong di rumah saya anggap baik, saya anggap benar aja, karena saya nggak tahu kebenaran di mana kebenaran. Yang saya tahu intinya kebenarannya di Allah Subhanahu Wa Taala-nya itu aja. Jadi saya selama ini dikatakan tahu nggak apa yang diambil, ya saya nggak tahu,
karena memang saya nggak jelas apa yang diambil gitu aja. Ya intinya ya Allah lah yang tahu semua itu, hanya itu yang saya serahkan sama Allah gitu aja. Jadi ya sempat ini anak ini ada yang ngurusin si Hani, yang di rumah juga ada yang ngurusin di rumah gitu, karena yang menurut mereka itu ceritanya aneh-aneh. Bahkan ada yang sendiri aja maka kan ada gendruwo, ada segala macam lah, ini itulah. Jadi kan kayak saya ini sebarang ibu kan, astagfirullahaladzim, ini loh tempat orang ibadah kataku. Aku loh setiap malam tak lakukan ibadah, kasar ngomong air mata itu habis untuk anak, air mata itu habis untuk anak, tenaga habis untuk keluarga. Saya mohon ya Allah jauhkan dari semua godaan itu, karena inti saya ada membina rumah tangga bahagianya itu aja, membina rumah tangga anak saya dari anak yang soleh karena solehah, hanya itu aja tujuan saya. Hanya itulah sebenarnya saya lakukan, hanya itu aja gitu. Manusia, kalangan jin semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumput yang bergoyang, tumbuh-tumbuhan yang terus hidup, tak ada yang menyirami tiap hari. Akarnya larinya kemana? Yang menyirami tiap hari siapa? Makin hari makin tumbuh menjulang. Maka para jin ya ibadah kepada Allah. Memang Allah memberikan tugas kepadanya untuk menggoda keimanan manusia. Maka jin yang kafir akan benci dengan sesuatu karena mereka kan diciptakan dari api. Maka kayak jin-jin muslim sangat suka dengan orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Maka masjid aja tempatnya sholat aja jinnya banyak gitu. Sedangkan tempat yang tempatnya majelis ilmu, tempatnya orang-orang hafiz aja jinnya banyak. Jadi kita mengenali sesuatu yang gaib itu harus wajib gitu. Kita harus beriman dengan sesuatu yang gaib. Maka baca surat Al-Baqarah, pahami di situ. Kayak Alif Lam Mim itu kan dibaca, paham di situ ada suatu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegaiban harus kita imani gitu. Tapi jangan sampai kita bersekutu hingga kita dibudak oleh mereka. Kalau melihat sesuatu, para nabi dibekali suatu mukjizat oleh Allah yang luar biasa. Hingga ada seorang Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah pakar, rajanya, raja jin kalau katakan gitu, bisa menundukkan jin, menundukkan dari bala tentara hewan-hewan, bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan semu dan sebagainya. Hingga Nabi Sulaiman pun perewangannya banyak gitu, jinnya juga banyak, karena beliau memang dibekali suatu kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim seperti apa? Nabi Musa seperti apa? Seperti Fir'aun. Fir'aun kafir tapi istrinya soleh. Nah, jadi kalau masalah kita ambil dari pelajaran ya, saya juga nggak mau nambah-nambah biar nggak makin panjang durasinya. Saya kembalikan kepada Mbak Nurul begitu. Kalau Mbak Nurul merasa nyaman dengan sesuatu apa yang ada, ya silakan. Minimal dengan ada seorang guru yang bisa menuntun, membimbing, begitu. Insya Allah dengan sesuatu apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah menciptakan segala apa-apa yang nyata maupun yang gaib, tidak ada sesuatu yang mubah sia-sia. Maka disinilah saya berdakwah melalui dunia spiritual. Spiritual yang sejati bukan bagaimana kita bisa mengobati orang lain, tapi bagaimana kita bisa mengobati diri kita sendiri. Spiritual yang sejati bukan bagaimana kita bisa menarik pusaka, tapi bagaimana kita bisa menarik kemungkaran hati dalam diri kita. Spiritual sejati bukan bagaimana kita bisa menembus alam yang gaib, tapi bagaimana kita bisa menembus keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritual itu yang sejati bukan bagaimana kita bisa merawang orang lain, tapi bagaimana kita bisa merawang kematian kita dalam keadaan hina ataupun dalam keadaan baik. Jadi syukuri apa menjadikan peran tugas kita. Semua manusia punya makomnya masing-masing ya. Harus ada pelacur, ada yang lonte, ada begal, penculik dan sebagainya, ada yang polisi, tentara, semua punya peran masing-masing ya. Kalau misalnya kalau di dunia ini nggak ada keburukan, neraka siapa? Nggak ada yang isi gitu. Kalau misalnya para penculik, para korupsi, orangnya jujur ya penjara penuh begitu loh. Jadi
antara sesuatu baik dan tidak, inilah sunatullah. Pro dan tidak, suka atau tidak, ya memang harus. Kalau nggak mau ada fitnah, hidupmu nggak mau susah, mati saja di alam gaib, kan gitu. Jadi inilah sebuah dinamika. Kenapa Allah menciptakan kulit? Nah, kulit luar dengan kulit dalam. Telapak tangan kita, kulitnya kita tidak sama warnanya, antara hitam dan putih. Lensa kita, nah, rambutnya manusia mahkota yang luar biasa pun tidak semua sama-sama lurus. Boleh hitam, tapi pada kenyataan ada yang lurus, ada yang kecil, ada yang keriting, ada yang keribu, begitu. Pemikiran manusia pun berbeda-beda. Pusaka ada dua bilah, yang satu luk, yang satu lurus, melambangkan seseorang yang sudah bertauhid kepada Allah. Yang kedua, ada namanya luk. Luk itu dimana manusia kadang lurus, kadang menceng, begitu loh. Maka rasa cipta langkarsa, rasa dilahirkan dari suatu otak mindset manusia. Ada otak melahirkan pemikiran. Setelah pemikiran mau muntah atau tidak. Kalau mau ditolak, berarti setelah kita berpikir ada namanya suatu toleransi melalui rasa, melalui hati kita. Maka hati itu ada sebuah gumpalan darah melahirkan suatu rasa. Jika kita ditampar pipinya, kenapa yang sakit hatinya? Saya tonjok dadanya, kenapa yang keluar air matanya? Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang anak, seorang orok yang di dalam kandungan ibu kita pun di situ sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Payudara yang sebelah kiri untuk ini, payudara sebelah kanan untuk minum dan makannya. Makan dan minumnya sudah dibagi oleh Allah. Di saat kita di dalam kandungan ibu kita, kita sudah diberikan rezeki oleh Allah. Lahir di dunia, cerot, bro, jalan dunia. Nggak ada menungso sing gini-gini. Nggak ada. Adanya gini, oe, gitu. Kenapa bayi itu menangis? Karena dia takut nanti setelah tumbuh dewasa, dia tidak bisa menjalankan perannya menjadi hamba yang soleh dan tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia gegem? Bayiku gegem orang sing megar. Karena menungso manusia itu pingin menguasai dunia. Sebuah helikopter, pesawat jetet, leketet, nah gitu kan. Mau pingin nambah meneh, melahirkan pingin punya pesawat sing koyo kilat, wah, langsung tekan Madinah kan begitu. Yang udah rumahnya besar, istrinya satu, pingin nambah dua, begitu. Dan ini masalah, yang penting adil. Kode etik. Jadi menungso kuwi genggam, ya kan? Sekabehane pingin dikuasai. Nah begitu. Maka di saat innalillahi orang bondo sing digawa, kaos kaki orang. Jikalau kain kafannya diganti dengan sesuatu kain yang lain bisa nggak bisa. Bawa jam tangan pun nggak boleh. Jadi yang kita bawa adalah iman dan takwa. Sholat, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati, wajahnya ditampakkan di depan pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara bak dan baik maupun buruk. Maka hati adalah pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meletakkan cinta, jangan sampai engkau salah menempatkan. Kalau kau cinta dengan ibumu, ayahmu, anakmu, boleh saja. Tapi jangan kau letakkan di dalam hatimu. Karena di dalam hatimu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah suatu ayatul kursi. Kursinya di mana? Ada di dalam hatimu. Maka kalau ada jin, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, kesuwen kursi langsung gerak deno. Nah, kamu baca ayatnya aja, saya kursinya, begitu. Maka setiap ilmu pasti ada kunci. Kalau orang belajar syariat, hakikatnya orang ya gemblong gitu kan. Kan saya punya santri namanya syariat, belajar syariat, gitu loh. Hakikatnya nggak pernah dipelajari. Begitu saudaraku. Maka kembali secara keilmuan. Ada langit lapisnya 7, buminya 7, ada 7 pintu kebajikan, ada 7 pintu pulau samudra. Di mana orang tawaf itu 7 kali. Orang melempar jumrah 7. Kembali kepada surat Tuba. Suratnya ada tuh. Nah, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Sholat itu kan kewajiban. Miftahul jannati as-shalah. Kuncinya surga adalah sholat.
Maka bahasanya sholat jangan ditinggalkan, kewajiban. Semua dalam Al-Quran Allah menurunkan suatu 30 juz. Semua surat dan firman Allah di situ agung, tidak ada yang tidak agung. Tapi yang paling agung boeku Al-Quran adalah surat Fatihah. Maka nek sholat tanpa Fatihah enggak sempurna. Paham? Begitu. Ini kalau ditambah-tambah terus begitu. Maka kenapa Allah menciptakan mulutnya manusia cuma satu? Kan gitu, telinganya dua, mulutnya cuma satu. Lebih banyak kau diam daripada kau banyak bicara, yang di saat kau bicara akan menyakitkan banyak orang. Maka di saat kita mau berbicara, berpikir lebih dahulu agar tidak menyakitkan banyak orang lain. Maka manusiaku senang nyinyir. Nah, dari podo ngomongi awake lebih sibuk mencari aib dosanya orang lain, sedangkan dirinya sendiri selalu berbuat dosa. Orang buruk jangan dihinakan karena dia punya masa depan. Orang buruk karena kebaikan sedang ditutupi oleh Allah, sedangkan orang baik aibnya sedang ditutupi oleh Allah. Maka nggak boleh mencaci. Kalau kau nggak suka dengan orangnya, ya jangan. Kalau kau nggak suka dengan sifatnya, itu nggak apa-apa. Misalnya saya nggak suka nih dengan kameramen, namanya Ari, saya nggak suka gitu loh. Kalau dengan manusianya saya suka, tapi saya nggak suka dengan sifatnya menusuk. Maka dengan kembali dengan bahasa pusok ke pusok ke kui, tiang-tiang pusok soko. Manusia itu harus kuat fondasinya, membangun syariat yang mantap, hakikat yang mantap, tauhidnya yang mantap. Orang kalau dicela, dihina, masih marah, dendam, ini bukan orang bertauhid. Katanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar waladhdallin amin, kan? Ya Allahu Akbar. Sholat sekarang video kenceng cebok, Allahu Akbar waladhdallin amin, wa ali butuhnya terus mustaqim amin misalnya. Karena terawih kan cepet sholat itu kayak kini cewek gitu. Sholatku ya Nabiullah gitu loh. Ya sholatku berjam-jam bro gitu. Kita sholat sekarang enak, nggak ada yang lempari tai gitu kan. Nggak ada yang ngebom, nggak ada yang merangi gitu loh. Kita nggak berjuang gitu kan. Kita menganggap saya adalah umat yang cinta dengan Rasulullah. Di saat bangun dipikir apa lombok, beras, cabai, cawet, itu sekolongan sampah itu bikin loh. Orang mungkin buka mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah Muhammad, orang le, gitu loh. Kita boyo mikir gitu loh. Jangan sok beriman gitu loh. Aku adalah manusia yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kan? Turunnya orang kaya Rasul, mangannya orang kaya Rasul, ya kan gitu. Ukuran kamarnya pun nggak seperti Rasul, kan gitu. Akhlaknya, adabnya nggak seperti Rasul. Itu di saat para pemuda bangun Allahu Akbar, boro-boro Allahu Akbar, angop tangi untuk HP, untuk Al-Quran, kan gitu. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala berusaha bagaimana kita bisa membuktikan hingga nantinya kita bisa diakui sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, itu sesuatu pitutur, nasihat petua kalamullah yang insya Allah sedikit banyak akan menjadikan pelajaran buat anak al-fakir, antum semua dan para habaib ahli ulama, para masyayikh, para guru kami tercinta yang saya takdim, yang saya hormati. Jikalau ada tutur kata kesalahan datangnya dari kebodohan saya yang kurang paham ataupun kepolosan saya yang masih banyak pelajaran-pelajaran yang belum saya pelajari, jikalau ada sesuatu kebaikan, kebenaran semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikutin terus jejak, ngopi dulu biar gak salah paham. Rokok maning.